warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jil gopar wassalatu wassalamu ala muhtar wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil masar. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, salat serta salam semoga disampaikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tanpa pada para sahabatnya, para ajuannya dan para diriannya. Alhamdulillah kita sudah diberi nikmat sehat walafiat samping nikmat iman dan Islam sehingga kita sudah bisa masuk sekolah. Marilah kita baca doa sebelum pembelajaran ini dimulai. Silakan baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillah, dengan mudah-mudahan dengan keberkahan surah Fatihah kita disehatkan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan dengan surah Fatihah keberkahannya kita mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita pada hari ini mempelajari tentang keragaman sebagai sunatullah ya. Yang diharapkan adalah tujuan pembelajaran ini yaitu untuk saling mengenal, bita'arofu ya. Karena keragaman di Indonesia berbagai bangsa, suku-suku ya banyak sekali, ada Sunda, Jawa, Aceh, Batak dan sebagainya. Nah, itulah dengan keragaman ini kita berharap saling mengenal, lita'arofu ya. Dan setelah saling mengenal, saling membantu. Dan setelah saling membantu, ada dalam Quran surat Al-Jarad wala tajassasu wala tabaghadu dan seterusnya, jangan saling menyakiti sama teman ya, jangan saling memusuhan gitu ya sama teman, tetapi saling membantu. Itulah kita lihat gambar berikut ini. Masih semangat? Alhamdulillah kita pada pagi ini kita membahas tentang keragaman sebagai sunatullah. Itu ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih bisa memahami keragaman sebagai sunatullah. Di antaranya apa saja? Pertama, apa maksud keragaman sebagai sunatullah? Yang kedua, kapan terjadi keragaman menjadi sunatullah? Di mana terjadi keragaman sebagai sunatullah? Dan siapa yang terlibat di dalam keragaman sebagai sunatullah? Dan mengapa kita harus menghargai keragaman sebagai sunatullah? Serta bagaimana cara menghadapi keragaman sebagai sunatullah? Karena di Indonesia itu beragam suku-suku, bangsa-bangsa ya. Ada Jawa, ada Sunda, Batak, Aceh ya. Dan banyak yang lain-lainnya. Itu kata Bang Haji Roma Irama. Sekarang jumlahnya berapa banyak? 200 juta jiwa di Indonesia itu ya, beragam.
sebagai sunatullah. Nah, keragaman ini terjadinya karena pertambahan penduduk di Indonesia sangat pesat sekali. Ya. Terjadinya di berbagai pulau-pulau, ya, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Nah, siapa yang terlibat dalam keragaman sebagai sunatullah? Itulah suku-suku bangsa Indonesia yang terdiri beragam, ya. Dan mengapa kita harus merayakan sebagai sunatullah? Karena kita, ya, walaupun berbeda suku bangsa, kita harus lita'arofu, ya, saling kenal-mengenal. Udah saling kenal-mengenal, maka kita wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, harus saling membantu, ya, saling menyayangi, itu walaupun beda-beda suku bangsa. Terutama ini ada ini dari rumah sebelah sana, ada yang di sebelah timur, ya, menjadi satu, ya, beragam. Jadi cerita aku harus saling mengenal setelah saling membantu, ya. Karena khairun nas anfa'uhum, nah, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya, ya. Harus punya kebaikan kita, ya. Hari ini kita udah berbuat baik apa sama teman, sama orang tua, sama guru, gitu. Harus diingatkan, ya. Itu sesudah saling mengenal dan kita saling membantu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat apa itu cantik, apa jelek, ya, kaya atau miskin. Innallaha la yanzuru suwarikum wa la situm. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat apa kecantikannya, apa anak pejabat, kaya, miskin, walakin atqakum. Yang dilihat itu adalah ketakwaannya, ya. Takwa dalam arti mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham semua? Alhamdulillah. Setiap kelompok mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai keragaman penduduk Indonesia, keragaman bangsa, suku dan agama, ya. Ini ada tugas, ya. Carilah contoh perilaku baik kepada Allah, sesama manusia dan sekitarnya, ya. Ini contoh Allah kepada Allah, contohnya apa saja, ya. Lantas nomor kedua, contoh perilaku baik terhadap sesama manusia apa saja, dituliskan. Yang ketiga yaitu contoh perilaku baik kepada alam sekitarnya. Udah anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Coba dikumpulkan. Aduh, alhamdulillah baik nih. Contoh perilaku baik kepada Allah dari kelompok mana ini? Tiga. Allah diantaranya sholat tepat waktunya. Tuh, bagus. Jadi beribadah kepada Allah. Yang ini rajin mengaji. Nah, ya, bagus sekali. Yang kedua sesama manusia. Ini bagus kelompok ini. Saling tolong menolong sama teman. Yang kelompok ini meminjamkan penghapus. Tuh, bagus. Dan yang ketiga yaitu
perilaku baik kepada alam sekitar. Ini kelompok yang ini yaitu menyiram tanaman. Alhamdulillah bagus. Jadi tanaman membutuhkan apa? Makan minum ya. Kita sebagai yang mengurusnya yaitu harus memberikan minuman, makanan, ya pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik ya. Alhamdulillah. Lantas kelompok yang lainnya tidak memangkas pohon sembarangan. Oh, bagus sekali ini. Kelompok ini tidak memangkas sembarangan ya. Yang kelompok ini tidak memetik buah orang lain. Iya, bagus. Nah, tuh alhamdulillah tugasnya bagus-bagus ya. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu mengenai keragaman menjadi sunatullah. Pertama, kita dengan keragaman berbagai suku kita arofu saling apa? Mengenal ya satu sama lainnya. Kita tidak pandang bulu apakah itu orang Jawa, Batak gitu. Tetapi harus saling mengenal ta'arofu. Dan yang kedua, setelah ta'arofu, kita saling membantu ya, saling menghormati sesama yang lainnya. Dan yang terakhir, kita harus memberikan manfaat kepada yang lainnya. Itulah ya anak-anak tentang keragaman menjadi sunatullah. Anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang kita tentu banyak gambar-gambar yang pakaian adat itu, pakaian adat dari Jawa, dari Sunda, dari Batak. Silakan untuk dikumpulkan, mencari ya untuk minggu yang akan datang. Kan tiap suku mempunyai apa keragaman bajunya, baju adat gitu. Sunda kabaya gitu ya. Aceh ada Minangkabaunya gitu ya. Nah, itu untuk minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita dilancarkan ya dalam mencarinya. Kita dapat diberi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Terima kasih.